Ya, apa harapan untuk pemilu 2024 tentu harapannya berjalan dengan sesuai prinsip demokrasi ya, jujur dan adil gitu ya. Dan itu bisa terjadi kalau penyelenggara pemilunya juga transparan, akuntabel menyelenggarakan pemilunya supaya proses dan hasil pemilunya juga bisa mendapatkan kepercayaan tinggi dari masyarakat. Halo Sobat Holopis, jumpa lagi bersama saya Fiska di Astuti dalam program acara Ruang Pemilu Holopis Channel. Dan seperti biasa kita sudah menghadirkan salah satu tokoh yang pastinya akan menjadi narasumber kita untuk hari ini. Langsung saja kita sapa, di samping saya sudah ada Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi atau Perludem, Mbak Hoirunisa Nur Agustiati. Halo, apa kabar Mbak Nini? Halo Mbak Fiska, apa kabar? Lagi sibuk dong ya Mbak? Apa pemilu 2024 lagi rame ya? Terima kasih banyak nih buat waktunya buat Holopis Channel. Mbak, langsung aja nih, kalau untuk dari Perludemnya sendiri, Mbak Nini melihat tentang persiapan pemilu 2024 nanti nih, di mana kan dinamika sosial politik, koalisi partai, dan baca pres cawapres, khususnya jalannya proses dan persiapan pelaksanaan pemilu oleh penyelenggara baik KPU maupun Bawaslu. Bagaimana Mbak Nini melihatnya, Mbak? Iya, memang setiap kali penyelenggaraan pemilu tantangannya beda-beda ya. Nah, sebetulnya kalau pemilu 2024 ini, kita undang-undang pemilunya kan nggak berubah. Jadi menggunakan undang-undang pemilu yang sama dengan pemilu 2019. Jadi sebetulnya dari sisi aturan main, kita tuh sudah tahu aturan mainnya seperti apa gitu ya. Jadi lebih bisa beradaptasi lah, karena biasanya setiap kali mau pemilu undang-undangnya ganti. Kalau undang-undangnya ganti artinya peserta pemilu, partai politik nih harus mempelajari lagi undang-undang pemilu yang baru ini. Nah, tapi sekarang undang-undang pemilunya kan tidak berubah. Nah, walaupun undang-undang pemilunya tidak berubah, tapi juga ada tadi ya insentifnya, kita nggak perlu adaptasi lagi dengan regulasi yang baru. Tapi kemudian kita kan ngelihat bahwa di 2019 yang lalu tuh banyak tantangannya gitu ya, banyak kompleksitas yang terjadi dari penyelenggaraan pemilu 2019 yang sebetulnya solusinya tuh bisa dengan mengubah undang-undang. Nah, karena itu tidak diubah, akhirnya sekarang banyak yang kemudian mencari jalan keluarnya ya lewat Mahkamah Konstitusi. Makanya sekarang walaupun tahapan pemilunya udah mulai, kan ada aja gitu ya gugatan-gugatan ke Mahkamah Konstitusi ya. Ada soal kemarin sistem pemilu, lalu sekarang soal usia capres, soal ambang batas pencalonan presiden, dan hal-hal lain yang dibawa ke Mahkamah Konstitusi gitu. Jadi itu salah satu yang yang ini sebenarnya tahapannya sudah berjalan, karena kalau ada terjadi perubahan di tengah tahapan kan tentu harus ada penyesuaian lagi. Kayak misalnya kemarin kampanye yang di tempat pendidikan bersyarat gitu ya, diperbolehkan tapi dengan sejumlah syarat. Nah, bicara soal tantangan ya, karena tadi undang-undang pemilunya nggak berubah, dari sisi sistem penyelenggaraan pemilu kan sama dengan 2019 yang lalu. 2019 yang lalu misalnya kita mengalami masifnya disinformasi gitu ya, atau soal ya pemilunya yang kompleks, karena kita pemilu, orang kan sebutnya pemilu 5 kotak ya, karena kita milihnya kan 5, presiden, DPR, DPRD provinsi, kabupaten kota, DPD pada satu hari yang sama. Ini nanti juga akan sama, 2024 juga akan seperti itu. Jadi ya kurang lebih dari sisi penyelenggaraan mungkin akan kompleksitasnya tidak jauh berbeda dengan 2019 yang lalu. Jadi sejauh ini masih belum terlihat ada perbedaan yang terlalu signifikan gitu ya Mbak Nini. Ya dari sisi undang-undang kan memang tidak berubah, tapi memang ada beberapa perubahan yang kemudian dari aturan teknisnya gitu ya. Misalnya soal pencalonan perempuan itu ada perubahan, lalu misalnya soal caleg-caleg yang dia mantan narapidana kasus korupsi itu juga ada perubahan gitu. Jadi perubahannya akhirnya pada level-level teknisnya gitu. Oke. Tadi kan disebut banyak yang menggugat di Mahkamah Konstitusi gitu ya Mbak ya, tentang batas usia capres-cawapres, ada yang batas maksimal 70 tahun, minimal 30 tahun, termasuk juga gugatan penurunan ambang batas atau presidensial threshold 20% menjadi 0% gitu ya Mbak ya. Itu bagaimana Perludem menyikapi dua konteks hal tersebut Mbak? Iya, kalau yang soal pencalonan presiden ya, yang soal syarat minimal pencalonan ini kan sebenarnya sudah bolak-balik diuji ke Mahkamah Konstitusi, mungkin sudah sekitar
30-an kali diuji ke Mahkamah Konstitusi dan MK selalu mengatakan bahwa ini bukan kewenangannya mahkamah untuk memutuskan gitu. Walaupun kalau kami sendiri berpandangan ya ini isu yang konstitusional gitu. MK karena di Undang-Undang Dasar kita nggak bicara soal bagaimana kalau dalam pencalonan presiden tuh harus mendapatkan suara dari pemilu legislatifnya dulu, apalagi kita kan pemilunya bareng nih, pilpres dengan pilkadanya. Jadi pilpres dengan pemilihan DPR-nya. Jadi sebetulnya antara yang satu dengan yang lain kan seharusnya nggak saling mempengaruhi gitu. Nah, jadi sebetulnya tentu harapannya syarat minimal pencalonan presiden dan wakil presiden ini ya sebaiknya nggak perlu ada gitu ya, karena tadi nggak relevan lagi dan sebagainya. Nah, kalau terkait dengan usia, nah ini yang kalau menurut kami adalah ini pertama ini bukan isu yang konstitusional, bukan isu bukan isunya yang perlu diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi, karena bicara soal syarat kan itu diaturnya yang lebih teknis dalam Undang-Undang Pemilu. Nah, Undang-Undang Pemilu itu ranahnya pembuat undang-undang, dalam hal ini Presiden dan DPR ya, pemerintah dan DPR. Nah, tapi kemudian ketika DPR dan pemerintah sebetulnya sepakat dengan isu ini, harusnya jalan yang diambil adalah dengan mengubah Undang-Undang Pemilunya gitu. Jadi bukan dibawa ke Mahkamah Konstitusi sebetulnya kalau untuk soal usia ya. Dan apalagi kan kita perlu sebetulnya mengkaji lebih dalam gitu ya. Kan kita tuh senang untuk pengisian jabatan-jabatan publik, salah satu syaratnya itu kan syarat usia. Jadi presiden, ada syarat usianya, kepala daerah, anggota DPR. Nah, tapi kita tanpa pernah melakukan kajian idealnya tuh apa sih, misalnya dari sisi psikologi, dari sisi kesiapan orang, kedewasaan orang, itu saya rasa belum pernah ada kajian spesifik soal itu gitu, sehingga harusnya tidak di lingkup Mahkamah Konstitusi yang mungkin lebih singkat ya prosesnya ya, proses persidangannya itu. Oke, kalau untuk kerawanan pemilu sendiri nih Mbak, sejauh ini apakah Perludem melakukan mitigasi nih untuk kerawanan pemilu, mulai dari potensi money politik, jual beli suara, tukar guling suara, dan potensi kecurangan lainnya gitu Mbak? Ya, kalau dari datanya Bawaslu ya soal tantangan penyelenggaraan pemilu atau permasalahan atau pelanggaran-pelanggaran yang 3 besarnya itu, pertama tadi soal politik uang, lalu soal netralitas ASN, dan soal akurasi daftar pemilih yang setiap kali pemilu itu selalu muncul gitu. Nah, sekarang daftar pemilih sudah ditetapkan. Nah, kalau isu dalam daftar pemilih ini kan bagaimana memastikan warga negara yang sudah punya hak pilih itu terdaftar namanya dalam daftar pemilih. Jadi jangan sampai mereka kehilangan hak pilihnya karena persoalan yang administratif gitu, misalnya karena belum punya dokumen KTP sehingga nggak didata. Kalau soal netralitas ASN itu kan soal yang selalu muncul gitu ya, setiap kali pemilu pilkada ada saja gitu ya ASN yang dinilai tidak netral. Nah, yang dibutuhkan sekarang adalah bagaimana mengintegrasikan antara kita punya badan pengawas pemilu, punya KASN, punya ombudsman yang bisa secara transparan ketika dia mendapatkan informasi atau pengaduan soal netralitas ASN itu bisa bisa secara transparan dibuka kepada publik. Nah, kalau soal politik uang ini yang kemudian seharusnya menjadi tugas Bawaslu yang lebih progresif gitu, karena terkadang mungkin publik nggak mau melaporkan gitu ya karena takut dikriminalisasi atau melaporkannya sulit gitu ya, apalagi kita ada situasi di mana kampanyenya kan sebelumnya belum masuk masa kampanye kan, masa kampanye itu kan bulan November. Nah, sekarang kalau itu misalnya terjadi sekarang gitu, beberapa waktu yang lalu misalnya sudah dilaporkan ke Bawaslu tapi kemudian tidak ditindaklanjuti. Nah, ini kan sebetulnya butuh penyelenggara pemilu atau pengawas pemilu yang lebih progresif gitu. Nah, iya betul. Nah, isu lainnya adalah soal masifnya disinformasi juga gitu ya, yang kita juga belum punya regulasi secara spesifik untuk menyasar soal disinformasi ini. Yes, ya. Berkaca dari pemilu 2019 nih, kan menyisakan duka ya, di mana 800 lebih petugas KPPS nih meninggal dunia. Apakah pemilih di 2024 nanti menurut Perludem sudah ada upaya antisipatif untuk potensi serupa terjadi dari penyelenggara pemilu sendiri? Iya, dari 2019 yang lalu, dari korban tadi ya, banyaknya korban yang meninggal itu,
kalau dari hasil riset yang waktu itu dilakukan oleh Universitas Gadjah Mada memang menunjukkan mereka meninggal dunia itu karena faktor kelelahan. Jadi memang penyelenggaraan pemilu kita ini kan kompleks ya. Petugas KPPS yang meninggal yang bekerja ini kan mereka bekerjanya bukan hanya di hari hanya saja gitu ya. Mereka bekerja juga beberapa hari sebelumnya sudah bekerja, setelahnya juga masih bekerja, dan itu non-stop gitu. Jadi faktor kelelahan menjadi faktor yang utama. Nah, lalu juga ada berbagai macam faktor lain gitu ya. Misalnya ya memang punya penyakit bawaan dan sebagainya. Nah, KPU itu saya rasa sudah punya rencana misalnya untuk merekrut petugas yang usianya lebih muda gitu. Misalnya usianya maksimal 50 tahun gitu ya, yang dengan asumsi bahwa kalau mereka yang masih muda itu lebih staminanya lebih kuat. Nah, yang tidak kalah penting adalah sebetulnya proses di TPS kita, baik itu pemungutan suaranya maupun menghitung di TPS itu kan memang masih manual ya. Jadi dihitung satu-satu, ditulis tangan. Itu sebetulnya yang membuat lelah tuh itu, karena banyak sekali dokumen yang harus diisi. Nah, sekarang bagaimana mendorong penyelenggara pemilu, KPU juga bisa membuat proses di TPS ini lebih efisien gitu ya, khususnya soal penghitungannya. Misalnya dengan mengadakan salinan digital gitu, yang sehingga petugas tuh nggak harus nulis satu-satu gitu ya, tanda tangannya bisa tanda tangan digital, ya supaya lebih cepat juga gitu ya, nggak perlu menyalin satu-satu untuk partai politiknya, untuk saksi. Dengan gitu kan kita sebagai pemilih juga bisa tahu hasil pemilunya juga dengan lebih cepat. Lebih cepat, betul. Kalau untuk ini kan kemarin geger ya Mbak ya, proporsional terbuka, iya, betul. Itu apa sih tantangannya dari Perludem, mungkin bisa direfleksikan Mbak? Iya, bicara soal sistem pemilu memang mungkin nggak pernah akan ada habisnya gitu, karena masing-masing partai politik itu punya preferensinya sendiri-sendiri gitu ya. Ada partai yang memang diuntungkan dengan sistem proporsional tertutup, ada partai yang diuntungkan dengan proporsional terbuka yang sulit ketemu nih. Makanya kemarin saat isu ini naik gitu kan, itu kan udah nggak bicara koalisi-koalisi di pemerintahan gitu ya, karena ya masing-masing punya kepentingannya sendiri. Nah, soal sistem pemilu sebetulnya juga kalau kami ya tidak mengatakan bahwa yang satu lebih demokratis dibanding yang lain. Masing-masing pasti punya kekurangan dan kelebihan. Nah, tapi saat kemarin ramai ya soal uji materi ini, posisi Perludem adalah tetap mempertahankan proporsional terbuka karena ya tahapan pemilunya kan sudah berjalan gitu. Jadi dan peserta pemilu partai politik ini kan butuh kepastian nanti bertandingnya ini pakai aturan main yang mana gitu. Nah, sementara kalau ini digantinya di tengah jalan, sementara mereka sudah bersiap gitu ya kan, jadi tidak ideal ya. Nah, makanya waktu itu kami mendorongnya Mahkamah, dan ini juga bukan ruangnya di mana MK bisa mengatakan bahwa sistem pemilu yang satu lebih konstitusional dengan yang lain gitu, karena ya tadi mereka posisinya tuh masing-masing punya kekurangan dan kelebihan gitu. Nah, makanya salah satu dorongan kami waktu itu adalah ya MK bikin saja panduannya untuk pembuat undang-undang, DPR dan pemerintah ke depan kalau mau membentuk sistem pemilu ini panduannya seperti apa gitu, dan itu yang kemarin dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi. Iya. Oke, ini generasi milenial dan Gen Z ya Mbak, udah mulai masuk nih ikut di tahun politik ini. Kita lihat nih mereka udah mulai daftar jadi caleg. Memang yang masih fresh dari kalangan aktivis, mahasiswa dan profesional lain ini. Bagaimana Perludem melihat fenomena ini? Apakah memang waktunya milenial dan Gen Z tampil, atau memang situasi yang memaksa mereka tampil, Mbak Nis? Iya, kalau memang dari sisi jumlah, memang jumlah pemilih muda sekarang juga mayoritas ya. Pemilih muda tuh dalam artian bukan hanya yang baru pertama kali memilih, tapi usia rentang 17 sampai 40 tahun ya, itu menjadi mayoritas di pemilu kali ini gitu. Dan ini yang bisa dilihat juga oleh partai politik atau peserta pemilu, bahwa untuk memenangkan pemilu 2024 ya harus memenangkan suaranya anak muda tadi gitu. Makanya ya banyak ya mulai anak-anak muda yang aktif masuk dalam dunia politik. Tentu ini hal yang baik gitu ya, karena menunjukkan bahwa memberikan ruang kesempatan kepada anak muda untuk terjun ke politik. Nah, tapi yang menjadi catatan juga adalah sejauh mana kesempatan yang mereka bisa
ambil gitu loh. Apakah ya tadi ya hanya ditempatkan sebagai sebagai simbol, oh kami ada loh anak muda di partainya gitu ya. Tapi misalnya dalam pengambilan keputusan atau dalam menyampaikan aspirasi misalnya nggak terlalu didengar gitu. Atau oke, dia muda tapi punya hubungan kekerabatan dengan elit gitu misalnya. Kan juga kita tahu ya misalnya yang seperti itu. Nah, ini juga menjadi refleksi juga sebetulnya untuk partai politik bahwa melakukan regenerasi itu juga harus dilakukan dengan cara yang akuntabel, terbuka, dan transparan. Sehingga kalaupun kita bicara soal anak muda, ini memberikan kesempatan kepada ya memang anak muda gitu loh, bukan hanya anak muda yang punya privilege gitu nih ya. Betul, kalau misalkan ngomongin anak muda nih, untuk kos politiknya kan ini pastinya besar gitu ya. Betul. Apakah ada kemungkinan milenial dan Gen Z ini bisa menang gitu. Sementara kan lawannya dari pemain-pemain lama, incumbent gitu yang tentunya sudah punya networking dan finansial yang lebih mumpuni gitu, Mbak. Ya, ini salah satu salah satu yang dikeluhkan sebetulnya dari para caleg gitu ya, bahwa pemilu kita tuh mahal gitu ya, karena memang kan kita menggunakan sistem pemilu proporsional terbuka, bisa pilih secara langsung kandidatnya gitu ya. Yang kemudian juga menyebabkan kampanyenya caleg-caleg ini bisa berkampanye secara langsung gitu loh, sehingga mereka pun juga harus mengeluarkan sumber daya finansial untuk melakukan kampanye yang nggak bisa hanya bergantung ke partai saja gitu ya. Nah, ya tadi anak muda tadi partai sejauh apa mensupport mereka, apakah disupport gitu dengan materi kampanye gitu ya, dibantu biaya kampanyenya, karena ya tadi kalau tidak ya akhirnya mereka yang bisa mendapatkan suara banyak adalah mereka yang modalnya juga besar, karena berdasarkan penelusuran dana kampanye misalnya ya di pemilu-pemilu sebelumnya, mereka yang dana kampanyenya lebih besar memang cenderung potensi keterpilihannya tinggi gitu. Oke, kalau untuk kesiapan aparat kita, Mbak, TNI, Polri, BIN, BAIS, dan sebagainya untuk memastikan pemilu nih, apalagi kan Pak Mahfud dan Pak Jokowi ini sudah menggaransi bahwa pemilu 2024 akan berjalan sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Gimana, Mbak, kira-kira kesiapan aparat kita? Ya, memang ini salah satu hal yang cukup krusial juga soal keamanan gitu ya, karena memang sejumlah daerah menjadi titik-titik rawan gitu. Misalnya Bawaslu juga punya indeks kerawanan pemilu ya yang memetakan kerawanan. Nah, ini yang perlu diantisipasi gitu ya, karena kerawanan pemilu ini kan didasarkan pada pemilu sebelumnya. Nah, pihak-pihak terkait tadi gitu ya, dengan peta yang sudah dipunyai, peta kerawanan pemilu yang sudah dipunyai, harusnya sudah memiliki mitigasi nih menuju 2024 nanti. Apakah masih, misalnya kalau daerah itu dikategorikan merah, kuning, hijau, apakah masih merah gitu ya. Nah, itu perlu diantisipasi supaya juga jangan sampai setelah proses pemilunya selesai justru terjadi misalnya orang nggak terima lalu demonstrasi dan sebagainya, yang justru malah bisa mendelegitimasi proses pemilu ini. Betul. Nah, yang tidak kalah penting cara mengantisipasinya adalah memastikan prosesnya berjalan dengan transparan ya, supaya publik juga bisa percaya dengan prosesnya. Baik. Kalau untuk mitigasi kerawanan pemilunya tadi, Mbak, masih mungkin nggak sih nanti ada isu SARA nih yang bakal mendominasi dan memicu polarisasi seperti pemilu 2014 dan 2019 yang lalu, Mbak? Mungkin Perludem bisa memberikan trik dan tipsnya untuk menyikapi kerawanan tersebut? Iya, itu saya rasa masih akan digunakan walaupun situasinya mungkin begini. Jadi kalau kita bicara soal isu SARA, politik identitas, itu kan mungkin sudah dimulai sejak pemilu-pemilu sebelumnya ya, dipolitisasi gitu. Politik identitas tadi itu dipolitisasi. Nah, ini juga terjadi karena peran dari media sosial tadi kan, bahwa misalnya karena gini, 2014 misalnya mulai penyebaran disinformasi, hoax itu kan tujuan awalnya pada waktu itu adalah mengubah opini masyarakat. Jadi misalnya yang tadinya suka jadi nggak suka gitu ya, suka calon A jadi nggak suka atau sebaliknya. Nah, di menuju 2019 trennya udah bukan mengubah opini lagi, karena opininya kemudian sudah terbentuk, tapi kemudian emosi masyarakat ini di dalam tanda petik ya dirawat sampai sekarang gitu. Karena kalau kita lihat di media sosial kan ya masih aja mengkelompok-kelompokkan masyarakat gitu ya, misalnya cebong dan kampret kan nggak berhenti sampai sekarang gitu. Jadi ini semacam dirawat gitu ya. Kalau
ya tadi kalau kita nggak mengantisipasi, apalagi dengan penyebaran disinformasi di media sosial, orang gampang sekali menyebarkan berita gitu ya, disebarluaskan tanpa mengecek kebenarannya. Bisa jadi isu ini terjadi lagi di pemilu 2024. Nah, makanya penting kita mendorong ekosistem digital kita tuh lebih demokratis gitu. Orang bisa mendeteksi, oh ini nih hoax loh, jangan disebarkan. Nah, kampanye-kampanye seperti itu dibutuhkan sebetulnya untuk 2024. Kampanye yang lebih masif begitu ya. Betul. Kalau ini yang terakhir nih Mbak, harapan dan pesannya untuk pemilu 2024 dari Perludem sendiri apa nih Mbak? Iya, harapan untuk pemilu 2024 tentu harapannya berjalan dengan sesuai prinsip demokrasi ya, jujur dan adil gitu ya. Publik bisa berpartisipasi secara bermakna gitu. Maksudnya bermakna adalah partisipasi publik itu bukan hanya sekedar orang yang hadir ke TPS, tapi juga bisa berpartisipasi, mengawasi, memantau jalannya penyelenggaraan pemilu, berpartisipasi di setiap tahapan pemilu lah ya. Dan itu bisa terjadi kalau penyelenggara pemilunya juga transparan, akuntabel menyelenggarakan pemilunya, supaya proses dan hasil pemilunya juga bisa mendapatkan kepercayaan tinggi dari masyarakat. Terima kasih pemirsa Holopis Channel. Itu tadi perbincangan kami bersama Direktur Eksekutif Perludem, Mbak Hoirunisa Nur Agustiati. Saya Fiska Dwi Astuti pamit undur diri. Salam sehat selalu. Holopis Channel bersama untuk Indonesia.